Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua yang hadir hari ini atau saudara yang mungkin mengikuti ibadah lewat media, dan saya percaya, saya yakin semua kita dalam keadaan yang baik-baik. Amin. Kita juga dalam keadaan yang diberkati sepanjang minggu kita telah lewati. Dan tentu menjadi sebuah hari atau katakanlah sepanjang minggu-minggu yang kita jalani itu adalah minggu-minggu yang kita ambil kesimpulan minggu-minggu penuh dengan mujizat Allah. Nah, baik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Saya beri topik terkait dengan ketaatan. Dengan topik ketaatan. Nah, tentu kita akan mengatakan bahwa ketaatan sesuatu yang menarik untuk kemudian menjadi topik pembahasan atau percakapan kita pada kesempatan ini. Karena ketaatan adalah sesuatu yang dibutuhkan semua pihak. Ketaatan dibutuhkan oleh semua pribadi. Saya, saudara, kepada orang lain dan kepada kita butuh yang namanya ketaatan. Dan dalam dunia sekuler, dalam dunia bisnis seluruhnya atau karyawan, pegawai swasta dan macam-macam pegawai negeri, instansi-instansi terkait butuh yang namanya ketaatan. Dan Tuhan juga butuh ketaatan dari setiap orang yang percaya. Nah, kita coba akan belajar bersama dalam beberapa hal berkaitan dengan ketaatan. Namun saya akan baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12, firman Allah berkata begini. Filipi pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-12, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, jadi Paulus dia menyampaikan pesan-pesan penting bagi jemaat yang ada di Filipi. Dan Paulus dia benar menitik beratkan kepada jemaat ini terkait dengan apa yang disebut dengan ketaatan. Dan dia menyampaikan itu dalam sebuah kisah hebat, dalam sebuah kisah nyata terkait dengan seorang pribadi yang namanya Yesus, dan dikatakan bahwa dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus menyampaikan contoh kasus terkait ketaatan dengan satu pribadi yang namanya pribadi Yesus. Dan dari kisah ini, dari contoh ini atau dari apa yang dicatat dalam kitab Filipi, kita menemukan ada beberapa ciri terkait dengan ketaatan. Ciri yang pertama, dari ayat-ayat ini kita temukan ciri pertama, ketaatan itu selalu dengan identik rendah hati. Ketaatan selalu identik sama dengan rendah hati. Dan Alkitab menyampaikan kata merendahkan diri. Beda ya kata rendah diri dengan merendahkan diri. Dua kata yang punya arti yang berbeda. Kata rendah diri dan merendahkan diri. Dan biasanya kalau kata rendah diri berarti dia tidak percaya diri. Dia tidak mengakui kemampuan kapasitas diri. Itu nama rendah diri. Tapi kata merendahkan diri, posisinya hebat, posisinya diperhitungkan. Tapi dia tidak menempatkan posisi itu sebagai sebuah hak yang tidak bisa diubah. Dia dapat mampu naik lebih tinggi, tetapi dia mampu lebih rendah lagi.
Artinya kata merendahkan diri tidak mempertahankan hak-haknya. Dia justru dapat meletakkan semua statusnya demi kepentingan banyak orang. Jadi kata merendahkan diri beda dengan kata rendah diri. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa kata merendahkan diri identik sama dengan kata merendahkan hati. Nah, ciri ini penting untuk kita pelajari bersama. Karena dunia ini selalu ada kecenderungan dengan yang namanya egois. Selalu ada punya kecenderungan memperhatikan diri. Dan untuk bicara merendahkan diri atau bicara tentang rendah hati di dunia sekarang ini hampir sulit ditemukan. Bahkan di kalangan anak-anak Tuhan pun ini juga menjadi sebuah virus yang kadang-kala bisa mengikis yang namanya kerendahan hati. Kadang dalam dunia ini kita bisa mengatakan bahwa kerendahan hati semakin sulit ditemukan. Dan kemudian virus kesombongan ini juga kemudian menular sampai kepada pribadi anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan harus sadar posisi ini. Karena ketika kita tidak merendahkan diri atau kita tidak rendah hati, maka sebenarnya ini satu ciri kita tidak menjadi pribadi yang taat. Kenapa? Kita tidak menjadi pribadi yang taat karena tidak merendahkan hati. Dan tentu merendahkan hati menjadi poin penting dalam mengiring Tuhan. Karena merendahkan hati menjadi satu ciri penting bagi kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian kita bahas lebih lanjut dari kata merendahkan hati atau merendahkan diri ini. Yesus telah memberikan contoh kasus buat saya dan saudara, dan siapakah kita di hadapan Kristus? Kristus dengan statusnya sebagai Allah, dengan statusnya sebagai pencipta langit dan bumi. Segala makhluk tunduk di bawah kuasanya. Artinya kekuasaannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuasaan siapapun yang ada di dunia. Tetapi dia rela menjadikan dirinya sebagai contoh bagi saya dan saudara. Sehingga kalau kemudian kita mengatakan siapakah kita di hadapan Tuhan. Dan kalau Kristus rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Maka secara tidak langsung kita pun harus merendahkan diri. Amin. Ketaatan ciri pertama merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara, kata merendahkan diri ini kadang kita menganggap wah ini biasa. Kadang kita menganggap wah ini sepele. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, merendahkan diri adalah sebuah sikap yang terpuji di hadapan Tuhan. Merendahkan diri ini adalah satu sikap yang akan diapresiasi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang merendahkan dirinya, Tuhan akan angkat. Amin. Orang yang merendahkan dirinya tidak akan rugi. Atau katakan begini bahasa kasarnya, merendahkan diri tidak ada hal yang kurang dari kita. Apakah ada yang kurang? Kecantikan saudara jadi kurang ketika saudara merendahkan diri? Ada keseh? Apakah ketampanan saudara akan berkurang ketika saudara merendahkan diri? Apakah kepintaran saudara akan berkurang ketika kita merendahkan diri? Bahkan apakah ekonomi kita menjadi miskin ataukah menjadi hilang? Ataukah katakan status kita akan menjadi tercoreng karena kita merendahkan diri.
Sekali lagi saya katakan tidak, saudara. Kenapa? Karena merendahkan diri, tanda orang itu punya mental yang hebat. Orang yang mental abal-abal tidak akan merendahkan diri. Tapi orang yang punya mental hebat, dia sanggup merendahkan dirinya. Karena dia tahu posisi dia apa. Karena dia tahu kemampuan, kapasitas dia, dia tahu. Dan karenanya tidak akan berkurang satupun di antara kapasitas dia hanya karena gara-gara merendahkan dirinya. Saya ingat satu kisah. Seorang pemimpin perusahaan dan dia ingin menguji para karyawan-karyawan yang baru melamar. Dan sekali waktu dia berperan sebagai cleaning service untuk menyambut para karyawan-karyawan baru yang baru melamar. Dia berperan sebagai cleaning service dan melayani para pelamar. Dan secara tidak langsung dia mengamati para pelamar ini, mereka punya karakter model apa. Dia melayani sebagaimana tanggung jawab sebagai seorang cleaning service. Ternyata para pelamar yang belum apa-apanya di perusahaan itu sudah bertindak, sudah berlaku, berlagak sok tahu. Memperlakukan cleaning service ini sebagai seorang cleaning service tanpa mereka tahu yang cleaning service ini adalah seorang pemimpin perusahaan. Dan memperlakukan dia dengan perilaku yang tidak wajar. Dan singkat cerita, mereka akan masuk kepada satu ruangan interview dan penentuan lulus dan tidak. Dan pemimpin perusahaan itu ada dalam ruangan itu. Satu persatu mereka masuk dan ketika mereka masuk mereka kaget. Karena yang ada di dalam itu adalah seorang yang berperan sebagai cleaning service tadi di depan. Dan dia temukan dari sekian banyak. Hanya ada satu atau dua yang ternyata lolos. Nah, mungkin contoh ini kemudian dikatakan bahwa sedang menguji mental, sedang menguji kualitas atau juga sedang menguji integritas dan berbagai hal terkait dengan karakter. Tapi saya bisa dapat mengatakan begini bahwa peran seorang pemimpin perusahaan tadi tidak mengurangi sedikit pun kepemilikan perusahaannya. Apakah dengan berperan sebagai cleaning service mengurangi hak-hak dia? Kan tidak. Bagi banyak orang mungkin mengatakan, jijik, tidak bagus. Tapi agar mendapatkan karyawan-karyawan yang berkualitas, pemimpin ini rela melakukan apa saja agar supaya tidak merugikan perusahaannya. Saya percaya contoh ini menarik, kemudian kita renungkan bersama. Kristus telah menjadi contoh hebat buat saya dan saudara. Dia sedang mencari anak-anak Tuhan. Dan karenanya selama kita di dunia, gereja dalam persekutuan-persekutuan, kita dibentuk karakter, kualitas, kapasitas. Sehingga kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang bukan anak-anak Tuhan gampangan. Bukan juga menjadi anak-anak Tuhan yang kacang-kacangan. Tetapi anak-anak Tuhan yang benar-benar berkualitas. Menjadi anak-anak Tuhan yang punya mental hebat. Mampu merendahkan diri ini ketika harga dirinya mungkin dicoreng. Harga dirinya mungkin diobrak-abrik oleh orang lain. Tetapi dia tetap merendahkan diri ini. Karena dia tahu apa yang dia buat terbaik bagi kepentingan kerajaan Allah. Dan mari kita belajar agar kita merendahkan diri ini di bawah tangan Tuhan. Amin. Karena apa saudara, kita hidup bukan karena orang yang menentukan ujung perjalanan kita. Kita hidup karena Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Yang kedua, ciri yang pertama merendahkan diri identik sama dengan merendahkan hati. Yang kedua,
Ketaatan selalu identik sama dengan tertib dan teratur. Tertib dan teratur. Sekali lagi, ketaatan identik sama dengan tertib dan teratur. Saudara, beberapa kali waktu Delvian masih sekolah di SMP 2 dan saya beberapa kali mengikuti rapat sekolah, dan saya sendiri kadang terheran-heran karena orang tua yang hadir kadang rapat sudah setengah selesai baru datang. Ada yang diundang masuk ke dalam ruangan hanya berkeliaran di halaman. Disuruh diam, kadang ribut, satu bicara. Jadi hampir tidak saling mendengarkan satu dengan yang lain, dan jujur saya sangat terganggu. Kadang kita harus tunggu sampai setengah jam baru mulai rapat. Saudara, nah mungkin ini contoh, tapi saya ingin katakan bahwa di dalam dunia manapun dibutuhkan tertib dan teratur. Ketaatan selalu ada hubungannya dengan kata tertib dan teratur. Nah, dijelaskan di dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat 14 dikatakan, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Karena ketaatan selalu identik dengan tertib dan teratur. Kalau kemudian kacau balau, maka itu tanda ketidaktaatan. Ketaatan selalu sekali lagi tertib dan teratur. Makanya dalam gereja ini kita juga harus bisa dituntut agar tertib dan teratur. Contoh, kalau saya sedang berbicara, saudara yang satu keluar, saudara masuk, saudara ribut, saudara bicara, saya bicara, mau dengar siapa di sini? Betul kan? Jadi kacau balau. Saya sedang bicara di sini, yang satu bicara, yang satu tertawa, yang satu sengaja, yang satu korek sana, korek sini. Jadi kacau. Dimanapun saudara berada, dan kalau itu yang terjadi, maka gambaran besarnya di situ tempat tidak ada ketaatan. Ketaatan selalu ada tertib dan teratur. Dan gereja dituntut ada tertib dan teratur. Kalau tidak mau taat, maka itu artinya akan terjadi ketidakteraturan. Akan terjadi kekacauan. Nah, penting bagi kita selaku gereja Tuhan, dan Paulus menasihati jemaat Tesalonika, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Dalam terjemahan yang lain sebenarnya memang kata tidak tertib ini bicara tentang keseharian sebenarnya. Karena ini kita temukan dalam terjemahan yang lain yang menyampaikan berkaitan dengan kata orang yang tidak suka bekerja. Mereka yang hanya duduk-duduk saja dan tidak melakukan aktivitas. Artinya bahwa pribadi mereka sendiri tidak dapat dikelola dengan baik untuk bagaimana kerja dan menafkahi kehidupan pribadi atau keluarga. Nah, tentu hal yang kemudian menarik, kemudian kita ambil kesimpulan pada bagian ini bahwa kata tertib dan teratur ini bukan hanya sebatas kita duduk diam, istilah bilang duduk nona manis atau duduk manis. Sama seperti waktu kita ada di sekolah, datang duduk diam dengar. Jadi lipat tangan, saya masih ingat dulu angkat tangan begini, baru kemudian lipat tangan, taruh tangan di meja. Apa SD sekarang ini masih ada kaseng Ibu Evi? Ibu Evi ada kaseng. Nah, dulu kami masa SD begitu. Sebenarnya bukan di situ saja. Kata tertib dan teratur punya hubungan yang banyak. Berkaitan dengan aktivitas kita. Aktivitas yang kita lakukan saat ada dalam gereja. Saat kita ada di jalan, saat kita ada di lapangan kerja, saat kita ada di rumah.
maka tertib dan teratur itu dijaga. Tertib dan teratur sebagaimana saya pernah menyampaikan dalam khotbah ketika hari ulang tahun Kota Ambon. Saya mengatakan bahwa di kota ini banyak orang yang tidak tertib dan teratur karena tidak taat. Dalam hubungan dengan sampah saya tidak tertib dan teratur. Di atas mobil mereka buang sampah sembarangan. Dari atas mobil. Mobilnya mewah tapi buka jendela kaca lalu buang sampah. Kertas-kertas dibuang dari jendela kaca. Botol-botol aqua dilempar dari dalam mobil keluar ke jalan. Bahkan gelas-gelas aqua dilempar lagi dari jalan. Baru mungkin kalau di rumpu-rumpu ya bisa aja. Ini di tengah-tengah perkotaan yang kelihatannya bagus dibuang begitu saja. Kadang kita dengan motor dari belakang, kalau dengan motor bisa saja kena kepada kita. Kita kaget kadang-kala. Tidak tertib dan teratur. Nah jadi tertib dan teratur dalam hubungan dengan ketaatan tidak hanya sebatas kita datang duduk diam. Tapi dalam praktik hari-hari kita di jalan itu penting. Kalau kemudian orang ada lagi tidur, maka kita menghormati orang yang sedang lagi tidur. Semalam saya tertidur, tapi ibu cerita semalam itu orang di jalan-jalan maki dan beribut. Semalam kalau saya ada saya sudah turun dan ya saya lempar bila perlu. Lempar dengan aqua saja. Tapi itu tidak tertib, tanda tidak tertib dan teratur. Kadang-kala saya harap saudara yang kalau punya tape atau punya speaker yang bagus-bagus di rumah, jangan saudara putar lagu jam 12 malam. Yang kemudian saudara putar di sini orang di Latu Hala dengar. Itu namanya tidak tertib dan teratur. Kalau di luar negeri saudara sudah ditangkap polisi karena mengganggu kenyamanan orang. Di sini tidak. Amin. Tapi kalau itu yang terjadi ingatkan buat mereka. Ingatan, hargai orang lagi tidur. Tertib dan teratur itu penting. Karena itu praktek hari-hari yang menjelaskan siapa kita di hadapan dunia. Kita anak-anak Tuhan dan kalau anak-anak Tuhan, Tuhan sudah berikan contoh. Kristus saja telah memberikan contoh. Nah sekarang kita harus ikuti. Ketaatan identik sama dengan tertib dan teratur. Kristus selama ada di dunia tertib teratur. Dan saya saudara, kita semua ini harus belajar tertib dan teratur. Karena sekali lagi ini ciri anak-anak Tuhan. Kalau orang bukan anak Tuhan tidak ada ciri ini. Tapi anak Tuhan harus ada ciri ini, tertib dan teratur. Contoh saja, ini praktis, hal-hal praktis. Kita sekarang ini kan ada satu budaya yang namanya budaya tertib antri. Betul ya? Nah saya mendapatkan satu pelajaran yang memalukan. Pernah waktu kami mengikuti acara rapat PGI di Nias. Dan satu ketika kami balik dari Nias kemudian sampai di Batam dan di situ saya lihat seperti ada dua antrian. Nah ternyata itu satu antrian. Nah, jadi saya coba untuk berdiri di satu yang kelihatan ada antrian padahal bukan antrian. Karena buru-buru lalu kemudian tiba-tiba saya serobot masuk. Lalu ada seorang bapak di belakang. Bapak mesti ke belakang. Saya kaget. Tapi ketika disuruh di belakang tiba-tiba yang petugas di depan bilang silahkan langsung menuju ke arahnya. Jadi ya sedikit mengobati rasa malu saya. Kenapa? Karena ternyata itu baru dibuka juga, loketnya baru dibuka. Jadi mengobati rasa malu. Tapi betul-betul merasa malu saudara. Jadi kalau andaikan sama di KFC sekarang pun juga kan harus antri, betul kan? Kalau saudara tiba-tiba serobot masuk, maka betapa memalukan kalau mereka mengatakan, Bapak tahu diri dong, harusnya di belakang. Jadi mungkin ini sederhana tapi kadang-kala kita menjadi lupa. Beberapa kali kalau dengan kendaraan kemarin waktu saya ke MCM dengan mobil lalu kemudian kita sudah ada di pertigaan dan lewat Citra di sebelah. Jadi kita sudah antri panjang dan mulai Citra sampai di pertigaan belok ke Batu Merah.
yang satu biasanya arah kanan itu tidak langsung arah kanan kan, jadi kanan langsung belok ke roti Sarinda. Nah, jadi di sebelah kiri biasanya putar kita kiri. Satu dengan enaknya dari sebelah kanan mau lambung saya langsung mepet mobil depan, akhirnya dia terpaksa lari ke kanan, saudara. Tapi saya mau ingin mengatakan betapa tidak nyamannya ketika seseorang sudah antri tiba-tiba ada serobot masuk. Ada orang serobot masuk. Nah, jadi mungkin ini hal-hal praktis yang perlu saya ingatkan kembali kepada kita, tertib dan teratur. Tidak hanya sebatas kita datang diam duduk di dalam gereja. Tetapi itu akan menjadi praktek nyata di luar sana. Agar apa saudaraku? Agar supaya ciri ini menunjukkan kepada orang siapa kita saudara. Amin. Nah, teratur atau tertib. Saya ulangi, tertib, teratur. Anak-anak Tuhan punya ciri berikut, tertib dan teratur. Tadi saya sudah sampaikan. Dalam konsep kita sebagai berbangsa. Tapi dalam konsep sebagai anak-anak Tuhan, tertib dan teratur. Itu juga harus dipraktekkan. Kalau tadi hal-hal praktis tentang kehidupan berbangsa atau kemanusiaan, sampah, kemudian antri, itu hal-hal praktis. Tetapi tertib dan teratur ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Ingat baik-baik bahwa kata tertib dan teratur secara rohani dituntut Tuhan dari saya dan saudara. Dalam hubungannya dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam hubungannya dengan komunikasi kita dengan Tuhan harus ada kata tertib dan teratur. Kalau kemudian kita juga baca kebenaran firman Allah, kita juga harus tertib dan teratur. Jangan sampai kemudian kita baca firman Allah, ya nanti tanggal 24 malam, tanggal 31 malam Desember baru kemudian kita baca Alkitab. Ataukah katakan saya amati beberapa tempat, bukan dalam jemaat. Di beberapa tempat, di satu sudut rumah Alkitab itu dibuka. Pertanyaannya Alkitab itu dibaca kaseng. Tapi di sudut rumah dibuka Alkitabnya. Nah kadang-kala saya perhatikan juga di rumah sakit Alkitab itu dibuka. Pertanyaannya Alkitab itu dibaca kaseng. Alkitab bukan soal dibuka atau ditutup. Alkitab itu soal dibaca. Nah tertib dan teratur itu penting bagi gereja Tuhan. Dalam hubungannya dengan penyembahan tertib dan teratur. Baik kita dalam gereja ini maupun kita ada di jalan ataukah di rumah. Pertanyaannya semua yang kita lalui apa kita menjadikan itu sebagai tempat penyembahan kita kepada Allah dengan tertib dan teratur. Saya sering menyampaikan sebuah perenungan pribadi. Kiranya hidup ini menjadi sebuah tempat penyembahan kepada Tuhan. Atau kemudian meletakkan sebuah fokus untuk penyembahan kepada Tuhan. Gereja menjadi tempat penyembahan, rumah menjadi tempat penyembahan. Ladang di mana kita bekerja menjadi pusat atau menjadi tempat penyembahan. Nah kadang-kala saudaraku kita menjadi salah, menjadi keliru. Kadang kita menganggap bahwa gereja hanya tempat di mana kita hadir saja. Kadang orang mengatakan ya rumah itu beta punya rumah pribadi. Tempat tinggal. Saya mau mengatakan tempat kerja itu bukan tempat kerja semata. Gereja, rumah, tempat kerja itu adalah tempat saudara menyembah Tuhan. Jadi jangan saudara menganggap karena itu rumah pribadi saudara mau bikin apa saja saudara. Saya mau harus beritahu buat saudara bahwa rumah adalah tempat menjadikan tempat penyembahan kepada Tuhan. Tergantung kita mau menjadikan rumah tempat penyembahan atau tempat penyembahan setan saudara. Kepada Tuhan atau kepada setan saudara. Kadang kalau orang menjadikan rumah tempat penyembahan kepada setan. Dan ada banyak tempat saya amati rumah bukan tempat menyembah Tuhan. Rumah sebagai tempat penyembahan saudara kepada setan saudara. Karena yang menyembah di luar Tuhan itu setan saudara. Nah, jadi saya rindu agar supaya semua tempat kita jadikan sebagai tempat kita menyembah Tuhan. Orang hadir dan menikmati kemuliaan Tuhan. Orang hadir dan menikmati penyembahan kepada Tuhan. Orang hadir dan menikmati suasana sorga. Jangan sampai orang menikmati suasana neraka ada di dalam sana. Saya rindu supaya gereja, rumah, ladang, tempat kita bekerja. Tempat di mana kita menyembah Tuhan. Dan itu perlu ketertiban dan
keteraturan. Sekali lagi, itu butuh ketertiban dan keteraturan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ironisnya banyak anak-anak Tuhan tidak sadar dengan ini. Tidak sadar dengan ini. Mereka menganggap ya biasa, sekali lagi tertib dan teratur dibutuhkan dalam segala hal. Bagi kita selaku anak-anak Tuhan, ini penting yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan, ciri ketaatan akan selalu menghargai keselamatan sebagai bukti kasih. Sekali lagi, akan selalu menghargai keselamatan sebagai bukti kasih. Kenapa ketaatan itu menjadi sebuah ciri orang menghargai keselamatan? Kenapa ketaatan sebagai contoh, sebagai ciri menghargai keselamatan? Karena dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 yang sudah tadi kita baca bersama, itu menjelaskan. Saya baca ulang lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena itu, jadi dalam hubungannya dengan menjaga atau menghargai keselamatan, maka ketaatan menjadi satu bagian penting, menjadi topik penting bagaimana kita menghargai keselamatan. Dan orang yang menghargai keselamatan sebagai bukti dia mengasihi Tuhan. Kalau dia mengatakan bahwa menghargai keselamatan, tapi dia tidak taat kepada Tuhan, maka sebenarnya dia tidak mengasihi Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, dia menghargai keselamatan sebagai bukti dia mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah, dia akan menjaga keselamatan dengan takut dan gentar, dan teristimewa apa kata Tuhan, dia akan taat. Nah, kenapa bagian ini menarik? Kenapa bagian ini penting? Karena orang yang taat, orang itu akan diberkati Tuhan. Orang yang taat, dia akan menerima peluang-peluang besar. Orang yang taat, dia akan mendapatkan banyak hal-hal yang positif. Orang yang tidak taat akan mengalami kerugian besar. Orang yang tidak taat, kenapa kemudian ada yang mengatakan, aduh kalau dulu beta sekolah baik-baik, maka beta bisa dapat hidup. Memang hari ini kita masih hidup, tapi bukan berarti kata hidup kita nafas, bukan. Ada jabatannya, ada tugasnya, ada tanggung jawabnya. Ada yang mengatakan, aduh kalau dulu beta belajar baik-baik, beta bisa pintar bahasa Inggris. Kenapa? Karena dulu di jam-jam bahasa Inggris suka lari-lari, tidak belajar macam-macam. Dulu waktu jam sekolah suka bolos, karenanya belum selesai lah, belum tamat SMA lah suka keluar. Ataukah ya dengan anugerah bisa selesai. Jadi istilah sama seperti orang yang keluar dari perapian, dari sebuah rumah yang terbakar, dia menyelamatkan dirinya. Tidak dapat apa-apa. Sama dengan orang sekolah, hanya asal-asalan sekolah saja. Dan kemudian yang penting dapat ijazah cukup. Pengetahuan sengaja apa-apa. Sekarang baru kemudian menyesal kalau dulu beta sekolah baik-baik. Ada di antara saudara yang menyesal, bertobat pun terlambat. Tapi masih ada satu. Didiklah anak-anakmu supaya sekolah baik-baik. Kalau saudara sudah terlambat, kalau saudara sudah melakukan hal yang salah dulu, ingatkan buat anak-anak. Dulu papa, dulu mama begini. Karena begini, makanya jadi begini. Sekarang supaya kamu tidak seperti kami, kamu harus begini. Amin. Oke, kalau tidak ya sudah sama seperti bapak mama, demikianlah anak-anak. Nah, ada guru kami dulu mengatakan begini, kalau kalian ini cuma tamat SMP, anak kalian harus tamat SMA. Kalau kalian tamat SMA, anak kalian harus tamat sarjana.
Kalau kalian tamat sarjana, anak kalian harus, ya. Jojo pernah katakan, Bapak, beta saya mau kuliah lain. Ini cerita baru lagi. Tapi ini contoh-contoh yang ingin saya sampaikan bahwa, nah kadangkala ada banyak hal yang kemudian kita abaikan akibat ketidaktaatan. Paulus, dia nekat. Dia nekat dan melakukan apa saja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, saya akan baca begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau saudara baca selanjutnya, entah itu penjara dan sengsara menunggu, Paulus tidak pusing. Yang penting dia taat melakukan apa yang Tuhan minta darinya. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa kadangkala di depan kita menjadi momok yang menakutkan. Ada banyak hal di depan sana yang membuat kita ini khawatir. Ada banyak hal yang membuat kita ini bimbang. Ada banyak hal yang membuat kita ini ragu. Sehingga membuat kita tidak taat. Tetapi Paulus menantangnya dan mengalahkannya karena kasih akan Tuhan lebih besar dari segalanya sebagai bukti dia mengasihi Tuhan. Sehingga kemudian saya bisa dapat menegaskan pada bagian ini ada banyak hal di depan sana yang menakutkan, yang membuat kita gentar. Tapi saya harus mengatakan demi kasih Kristus, saudara harus belajar menantang oleh karena anugerah Tuhan lebih besar dari apapun yang engkau hadapi di depan sana. Sehingga entahkah berbagai hal yang membuat saudara seakan-akan saudara tidak mau merendahkan diri. Seakan-akan saudara tidak mau tertib dan teratur. Bahkan seakan-akan saudara tidak menghargai keselamatan sebagai bukti mengasihi Allah. Hari ini saya mau mengatakan saudara lawan semuanya. Supaya saudara menjadi tetap pribadi yang merendahkan diri. Supaya saudara menjadi pribadi yang tertib dan teratur. Agar supaya saudara menjadi pribadi yang menghargai keselamatan sebagai bukti mengasihi Allah. Karena ingat baik-baik masa hidup kita sementara di dunia. Dan karenanya pada waktunya Tuhan datang. Kedapatan kita sedia. Siap atau tidak? Tapi hari ini saya mau menantang, mari kita siapkan diri ini. Agar supaya kita tetap merendahkan diri, tertib, teratur. Menghargai keselamatan sebagai bukti mengasihi Allah. Kiranya Tuhan tolong kita semua.